Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman, dan gimana ya? Saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya. Job desk-nya jelas ya. Saya jadi TKI di Malaysia selama 8 tahun ya. Benar yang dikatakan kakak ini. Hidup di Malaysia sebagai TKI itu nyaman. Ya, sebagai TKI loh, geng, nyaman ya. Saya pernah sakit sampai dibawa ambulans ke rumah sakit. Petugas rumah sakitnya sigap, dokter, nurse juga welcome kepada orang asing ya. Yang penting dilayani, diobati, dirawat dulu. Urusan dokumen belakangan. Wow. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini, jadi memang beberapa hari ini atau lebih tepatnya itu beberapa minggu ini, geng ya. Nah, dekat Indonesia telah viral, geng, tagar kabur aja dulu. Nah, soalnya, geng, kenapa tren ini bisa menjadi viral di Indonesia beberapa minggu ini, geng? Tren kabur aja dulu. Nah, jadi, geng, seperti yang saya kutip dari internet, geng. Nah, ini salah satu contohnya, geng ya. Salah satu contohnya ya, tren kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu ramai digunakan di media sosial dan menjadi pemberitaan beberapa hari terakhir, geng ya. Fenomena kabur aja dulu dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri, geng ya. Kondisi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Lalu lantas bagaimana tren kabur aja dulu muncul dan mengapa ramai digunakan? Nah, dari ramainya, dari banyaknya tagar kabur aja dulu, geng, sangat disayangkan ya. Ada beberapa pihak politik ya, terutama dari pemerintah, wakil menteri tenaga kerja, geng ya, kabur aja lah, kalau perlu nggak usah balik lagi ke Indonesia. Waduh. Nah itu, geng, akhirnya kan ramai yang geram ya dengan bapak ini. Nah, tren tagar kabur aja dulu dianggap sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk meninggalkan Indonesia demi bekerja dan melanjutkan studi di luar negeri, geng ya. Awalnya tagar ini beredar masif di media sosial X dan banyak warganet menggunakan tagar kabur aja dulu dalam cuitannya, geng ya. Nah itu, tren kabur aja dulu kemudian dikaitkan dengan sistem pendidikan di tanah air yang memiliki biaya mahal, rendahnya ketersediaan lapangan kerja, dan upah per bulan yang rendah. Nah itu, geng ya. Dan akhirnya, geng, ada banyak sekali video-video ya di YouTube, Facebook, Instagram, di akun X ya, membahas tentang permasalahan ini, geng ya. Ada banyak sekali, geng, video yang membahas tentang tren kabur aja dulu ya. Kaburnya kemana ya? Ke luar negara, kemana lagi ya kan? Nah di sini contohnya ini, hilangnya orang pintar ya, tren kabur aja dulu semakin melebar. Nah ini ya, warga gentar, kabur aja dulu semakin melebar ya. Nah ini banyak yang marah sama bapak yang kacamata ini, geng. Kabur aja, nggak usah balik. Waduh, ini kan ya parah sih, geng ya. Nah, artis Indonesia Raffi Ahmad, geng ya, tandingan kabur aja dulu ala Raffi Ahmad ya. Kabur aja dulu jadi pergi migran, pulang jadi juragan. Nah itu, geng, jadi bos ya. Nah ini, ajak warga ke Jepang, Jepang siap terima warga negara Indonesia yang mau kabur aja dulu. Dan masih banyak lagi, geng ya, tren-tren kabur aja dulu, geng. Nah intinya pindah dulu dari Indonesia untuk sementara. Kalau kondisi perekonomian Indonesia sudah baik, nah baru balik lagi ke Indonesia, geng ya. Dan akhirnya, geng, ini ada satu video yang cukup menarik yang saya temukan, geng, di salah satu channel, geng ya. Nah ini dia catatan demokrasi, di mana ini ada satu AK ya. Beliau ini terkait dengan video kabur aja dulu, geng ya.
Kak ini menceritakan ya, dan beliau adalah ex animator Upin dan Ipin. Nah, dan dia menceritakan kehidupan di luar negeri itu ya, atau di luar negara itu sangat nyaman. Nah, berarti yang dimaksud ini adalah negara di mana lagi kalau bukan di negara Malaysia, geng. Nah, itu kita akan lihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya ya. Seperti biasanya, geng, sebelum kita mulai video ini, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. So, oke, kita lihat bersama-sama seperti apa videonya, geng. Ya, kok tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian testimoni dari para diaspora yang berada jauh di sana, Andrew. Kita juga melihat ini ada salah satu contoh juga anak muda, seniman, pengusaha muda yang sudah kemudian mencari ilmu jauh-jauh ke luar negeri dan kemudian kembali untuk memberikan karya untuk Indonesia. Tapi hasilnya seperti apa, Mbak Ciki? Oke, jadi mohon izin ya Pak Wamen, punten, salam kenal semuanya, bismillah. Jadi saya mau sedikit sharing ya. Dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin, Pak. Dan Upin Ipin alhamdulillah booming ya di Indonesia. Booming memang. Jadi memang awalnya saya kuliah di Malaysia karena suka dan cinta banget pada animasi pada masanya. Terus waktu itu sih belum ada tempat kuliah animasi di Indonesia yang mumpuni. Tapi kalau sekarang udah Masya Allah udah banyak banget yang bagus. Dan terus lanjut kerja, kebetulan senior-senior saya yang bikin Upin Ipin tuh dapat funding, dapat grant gitu ya dari pemerintah di sana. Terus hiring lah adik-adik kelasnya, anak-anak kampus, dan memang pasar Indonesia tuh selalu menggoda. Jadi saya di hire dan kebetulan memang secara ekosistem pekerjaan pipeline animasi itu udah nyambung karena satu kampus, dan akhirnya bikinlah Upin Ipin. Season awal tuh saya masih ikut. Saya bikin setting and background, animate juga frame by frame dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang jujur yang bikin saya pulang, jadi saya sekitar 7 tahun ya di sana kuliah dan kerja. Alasan pertama saya tuh pengen coba entrepreneurship, karena bagaimanapun kalau kita mau mencoba melakukan hal lain dan berwirausaha tuh ada semacam safety net di negara kita sendiri. Yang kedua, saya tuh kebayang takut banget orang tua tiba-tiba Allah ambil ketika saya jauh. Walaupun kemarin it happens, betul. shock, tapi paling nggak saya tidak menjadi anak yang menyesal gitu. Nah, itu yang bikin saya pulang sebenarnya. Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya? Saya ngerasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya, job desk-nya jelas ya. Sasha Subono, temanku ini cucu dari yang Habibie. Sekarang kerja jadi animator. Kita sesama animator Habibie, perempuan di Weta Studio di New Zealand. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal eyangnya dulu presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya. Job desk-nya ya. Buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Kalau sudah betah dan diapresiasi, kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia, Ki? Oke, waktu itu kan aku cerita aku ingin mencoba entrepreneurship, pulang ke Indonesia, sempat bikin animation house. It didn't go well, bangkrut. Dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopak Production itu udah bayar working visa aku. Aku kan harus komit, harus waktu aku dedikasi aku serahkan ke harus mereka konsisten gitu. Ya, Kak. Dan ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu, ini kan cara kita ya sebagai kayak kontrol sosial ya, civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita ngelihat ada sesuatu kebijakan yang secara
rutin terjadi tidak berpihak terhadap kemudahan kita Masyarakat. mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak, kayak ada security, bisa melakukan. Tapi kalau nggak salah, koreksi saya kalau Oke. kalau tidak tepat. Ini main potong aja ini. Semuanya kemudian terjamin, tapi gaji itu hampir separuh balik ke negara karena ada urusan pajak yang kemudian dikembalikan untuk kenyamanan Main potong sebagainya. aja orang Artinya, ngomong. Memang kenyamanan hidup di luar negeri itu kerjasama antara pemerintah dan juga rakyat. Kita patuh bayar pajaknya, yang itu kemudian dikembalikan untuk jalan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Artinya memang ada yang sangat indah di luar negeri, tapi itu juga bukan berarti apa istilahnya bahasa Indonesia tidak cuma-cuma, tidak taken for granted. Tapi artinya rakyat juga kemudian mengeluarkan sesuatu seperti tadi yang di Indonesia nggak ada, tanda kutip gitu ya. Kita masih sepadan ya, Mbak ya. itu namanya sepadan, artinya di kita kan kita masih menuju nih apa Aku nggak namanya. ngerasa gaji aku dipotong-potong gitu sih. Waktu di Malaysia beneran. Mungkin Aku dalam merasa nggak konteks dipotong, negara lain itu Oke, mereka sudah oke. menerapkan demikian hampir separuh gajinya. Nah artinya sebenarnya kabur aja dulu dalam konteks negara maju. Mohon maaf saya potong tadi. Kalau bicara salah satu negara Nggak paling sopan sukses motong orang yang warga bicara negaranya itu. ke luar negeri dan negaranya tetap maju ada dua, China dan India. Yang keluar negerinya banyak sekali, tapi negaranya juga tidak kemudian menjadi terpuruk. Itu satu. Paham, aku turunan India soalnya. That's good. India itu bahkan gara-gara warganya banyak yang keluar, sepertiga pendapatan negaranya bahkan dari warga negara yang keluar. Iya. Artinya kabur aja dulu dalam konteks India, memang mereka kabur aja dulu, tapi kemudian balik. Nah artinya ini satu nafas yang perlu kita juga dorong. Kalau selama itu konteksnya adalah mengibarkan bendera Indonesia, baik di negeri sendiri aku setuju. dengan berdikari ataupun di luar negeri, tentu kita akan mendukungnya. Karena kapan lagi kita bisa melihat ada orang Indonesia yang menjadi bos di Google misalnya, Iya, dan bos itu di mana, membanggakan kan. kalau kemudian tidak benar-benar ada di sana. Nah Oke. artinya semangatnya justru menurut hemat saya hari ini lagi jadi tantangan dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pasca pandemi cari kerja memang susah. Ini kesadaran yang perlu kita bangun bersama. Artinya kita tidak bisa kemudian selalu melihat bahwa rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Ketika kita ada di sana, tantangannya juga nggak sederhana. Di Indonesia juga oke, ada yang susah, tapi sebenarnya juga punya banyak potensi. Nah yang jadi tantangan kalau benang merah dari semua negara, paling tidak dari hasil studi adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa bekerja baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah Iya, ini yang setuju. sekarang jadi tantangan seluruh dunia. Artinya bicara anak muda bukan hanya Indonesia. Silahkan riset, silahkan tanya bagaimana susahnya hidup di negara-negara yang kita kenal dalam pikiran kita lewat film dan sebagainya, negara-negara paling maju hari ini. Nah ini yang menurut hemat saya, satu hashtag ini penting sebagai bentuk mungkin ada kegelisahan untuk kemudian diperhatikan, tapi kita juga sebenarnya mendukung, karena artinya kabur aja dulu, go ahead. Nanti please balik lagi, dan Tapi- saya yakin gak ada urusannya sama nasionalisme. Itu dia, tapi kayak berbeda dia dengan statementnya wakil Pak Wamenaker kita nih kan, kalau tadi bilangnya Manggilnya nggak jadi apa-apa, Wamen. pergi hati-hati aja. kita nih, Pak Itu dia, Wamenaker ya Pak gitu. Wamenaker kita. Nggak usah ini balik beda lagi lah. Nampaknya pandangannya Kabur beda, aja. Pak Wamen. Pergi aja nggak usah balik. Ini Kan kalau Pak geng. Wamen kan statementnya tadi seperti yang disinggung oleh Bang Kalau mau Pangeran kabur, ya. kabur aja, udah pergi. Nggak Nggak usah usah balik. balik lagi gitu. Jangan perluin hashtag-hashtag itu. Gini. Itulah Bang kira-kira. Nah, Bang. ini. Itu harus dipahamin konteksnya dan kejadiannya. Oke. Itu waktu saya melontarkan pernyataan itu saat ada acara MOU dengan Kementerian Desa. Oh. Nah, dalam alasannya MOU gitu, itu banyak geng. sekali poin-poin yang akan kita lakukan. Bentuk kerjasama misalnya melawan praktek percaloan tenaga kerja di wilayah-wilayah industri. Kedua, bagaimana mengatasi preman-preman atau LSM ini atau ormas-ormas ini yang kerjanya selalu meres. Itu. Ya. Jadi setelah kejadian MOU itu, kita jalan keluar ngobrol, ada satu orang dia bertanya ke saya. Biasanya kalau kawan-kawan media, dia akan buka identitasnya dulu, kemudian baru dia bertanya, Pak, saya dari media A, gitu. Nah ini nggak ada, dia kejar terus. Ini apa? Tadi saya pikir humasnya Kementerian Desa. Tapi statement itu udah terlanjur keluar tuh Bang Ya nggak apa-apa lah. Nah, Saya sudah bertanggung begitu. jawab terhadap
pernyataan saya. Ya, intinya ramai yang yang geram dan marah, geng ya. So, itulah, geng. Akhirnya saya juga tertanya-tanya, geng, macam mana, geng ya, bagaimana komentar dari netizen Indonesia, geng. Nah, ini, geng, disuruh balik, pas udah balik dicuekin. Dicuekin itu maksudnya tidak dianggap ya, dibiarkan menderita. Punya ide dan gagasan tidak disokong, tidak disupport, geng. Selama pejabat Indonesia masih cuma memikirkan perut sendiri, kita nggak akan pernah maju. Disinilah pentingnya pendidikan yang membangun kepedulian, kejujuran, dan keadilan. Nah, itu ya. Nah, ini nih, geng. Ini sangat-sangat relate sekali. Kalau untuk yang sekarang-sekarang sih saya tidak terlalu respon. Saya juga tidak terlalu saya pikirkan, tapi kata-kata ini, geng, terkadang ada beberapa komentar-komentar netizen, geng ya, aku gak perlu sebutkan negaranya mana. Lu ngapain memuja Malaysia, lu ngapain muji-muji Malaysia, lu pengkhianat bangsa lu, geng. Setahu saya, orang yang pengkhianat bangsa itu adalah orang-orang yang seperti ini, koruptor, geng, yang selalu mencuri uang rakyat. Ini pengkhianat bangsa, geng ya. Justru yang tidak nasionalis itu adalah koruptor. Nah, dia hanya mementingkan dirinya dan keluarga dan juga kroni-kroninya. Kroni-kroninya maksudnya ini kawan-kawannya lah, geng ya, golongan dia. Sementara banyak rakyat Indonesia yang masih miskin, melarat, geng, dan lulusan sarjana yang pengangguran. Sarjana yang pengangguran masih belum ada kerjaan itu ramai, geng, di Indonesia ya. Termasuk salah satunya adalah yang kalian lihat sendiri nih. Wah, lonjong nih, sarjana tapi ya nggak ada pekerjaan, geng, dulu. Ya, coba uang hasil korupsi digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan, pasti akan membantu mengurangi pengangguran, geng ya. Nah, itu dia ya. Semangat banget lagi mendengarkan ex content creator Upin Ipin. Setelah itu disela dan tidak dikasih kesempatan ngomong. Nah, itu aku nggak suka, geng, tadi, geng ya. Dia lagi menjelaskan ya, akak yang animator Upin Ipin itu dia menjelaskan, dipotong sama akak yang hijab hitam itu. Aduh ya. Tapi adab dan akhlaknya itu luar biasa. Diem, dia tidak menyela, anggun dan tidak menggebu. Respect. Nah, ya itu ya. Dan akak yang tadi itu, geng ya, akak Ciki Fauzi itu tadi, geng. Nah, akak ini tuh beliau adalah anak dari Ikang Fauzi, geng ya, karena ini untuk pengetahuan kalian lah, geng ya. Nah, jadi akak ini, geng, namanya adalah Ciki Fauzi, geng ya, anak dari artis yang cukup terkenal di Indonesia, Ikang Fauzi dan juga Marissa Haque. Nah, ini nanti saya tempelkan gambarnya, geng ya. Oke, next kita baca-baca lagi komentar-komentar yang menarik dari netizen, geng ya. Oke, ini dia. Saya jadi TKI di Malaysia selama 8 tahun ya. Benar yang dikatakan kakak ini. Hidup di Malaysia sebagai TKI itu nyaman. Ya, sebagai TKI lo, geng, nyaman ya. Saya pernah sakit sampai dibawa ambulans ke rumah sakit. Petugas rumah sakitnya sigap, dokter, nurse juga welcome kepada orang asing ya. Yang penting dilayani, diobati, dirawat dulu. Urusan dokumen belakangan. Wow. Soal tarif juga tidak ada bedanya dengan warga asli. Padahal hospital daerah milik negara, bukan hospital swasta. Oh iya kak, geng, boleh komen ya, boleh komen di kolom komentar, geng ya. Nah ini, geng, ini sangat relate sekali dengan apa yang berlaku kepada saya beberapa tahun yang lalu, geng. Yang mungkin tidak hanya saya saja, mungkin beberapa kawan-kawan konten kreator reaction juga pasti mendapatkan beberapa komentar, lu pengkhianat bangsa, geng. Nah ini, yang pengkhianat ya dan tidak nasionalisme itu adalah koruptor, pejabat yang menyelewengkan amanah rakyat dan sejenisnya, yang seolah-olah NKRI harga mati, namun munafik mengeruk kekayaan Indonesia. Oknum ini biasa menjual nama organisasi, agama, masyarakat, partai, dan lain-lain untuk kepentingan diri sendiri. Kalau ada rakyat ingin mencari kehidupan yang layak, nggak masalah mau ke luar negeri, itu hak mereka, betul. Ini hanya hashtag seperti ini aja ribut. Dan dah pemerintah
mikirin bagaimana perekonomian bisa maju, lapangan kerja luas dan lain-lain untuk kesejahteraan rakyat. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi dengan adanya tagar kabur aja dulu geng, ini mungkin adalah salah satu bentuk apresiasi geng ya, apresiasi masyarakat Indonesia yang di luar sana dengan ketidakpuasan apa yang terjadi di Indonesia. Makanya jadi di TikTok, FYP, Instagram itu banyak sekali video-video ya menceritakan, mengulas bagaimana indahnya hidup di luar negara, bagaimana mudahnya, senangnya hidup di luar negara dengan gaji yang banyak ya, lalu job desk yang jelas, tidak rumit seperti di Indonesia. So, gimana geng? Menurut kalian boleh komen lah di ruang komentar ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi bersama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Nah, di sini. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye-bye geng.